Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara, kan juga bisa jadi kan gitu. Pak Ridwan Kamil ini kan waktu jadi gubernur ini kasus nggak mencuat, terus sekarang mencuat. Ada apa ya? Berarti kan Pak Ridwan Kamil udah nyetop uang belanja si cewek ini kan gitu. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara, kan juga bisa jadi kan gitu. Selama ini, perlu diusut tuh kan gitu. Jangan-jangan ada uang kenakalan lagi di Pemprov Jawa Barat kan gitu. Please kasih tahu gue sekarang, itu beneran Ridwan Kamil atau bukan? Beliau adalah salah satu sosok yang bener-bener menjadi panutan gue dalam kehidupan gue. Romantis dengan pasangannya, lembut suaranya, pokoknya menenangkan bagi gue. Tapi kenapa harus ada kasus seperti ini? Gue nggak tahu ya, ini apakah beneran dia atau memang ini hanya fitnah untuk menjatuhkan nama Pak Ridwan Kamil. Gue nggak bakal spill kasusnya apa, tapi kayaknya teman-teman udah pada tahu kasus yang lagi viral ini. Gue harap ini adalah fitnah terhadap Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau beneran itu Pak Ridwan Kamil, gue salah apa milih panutan ya? Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi BJB setelah Lebaran. Ya, mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil ini statusnya tetap sebagai saksi, tidak meningkat statusnya menjadi tersangka. Jangan. Saya percaya kok Bapak Ridwan Kamil ini orang jujur, tidak akan korupsi. Jadi diperiksa KPK ini sebagai saksi ya. ya, bukan tersangka, bukan. Kasihan ya Bapak Ridwan Kamil ini ya. Ujiannya bertubi-tubi. Setelah waktu itu anaknya, setelah itu kalah Pilkada Jakarta, setelah itu kasus Bank BJB korupsi ya kan, setelah itu kasus perselingkuhan, dituduh selingkuh dengan artis model majalah dewasa Lisa Mariana. Kok ada-ada aja ya. Kasihan ya Pak Ridwan Kamil ini. Gini, kalau saya berpandangan, kalau memang Pak Ridwan Kamil salah, ya berarti harus dihukum pastinya. Tapi kalau tidak bersalah, berarti Pak Ridwan Kamil itu memang difitnah, dihancurkan karir politiknya, agar ke depan tidak bisa mencalonkan apa-apa lagi, karena mungkin ada yang merasa tersaingi atau akan menjadi batu sandungan bagi salah satu lawan politik kalau Pak Ridwan Kamil karir politiknya tidak dihancurkan dari sekarang. Mungkin sih seperti itu. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Bapak Ridwan Kamil ini korupsi atau enggak? Bapak Ridwan Kamil ini selingkuh atau enggak? Atau punya anak dengan selingkuhannya itu atau enggak? Atau ini semua hanya fitnah, hanya serangan yang akan menjatuhkan karir politik Bapak Ridwan Kamil. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan model majalah dewasa Lisa Mariana tak henti menggegerkan publik. Apalagi karena Lisa terus menyinggung di media sosial, salah satunya soal cara dirinya dan Kang Emil berhubungan. Dilihat dari Instagramnya, Lisa mengaku tak membenarkan perbuatan yang diduga menjadi simpanan Kang Emil di pada tahun 2021 tersebut. Namun Lisa menegaskan saat ini dirinya speak up semata demi mendapatkan hak atas anak yang konon merupakan darah daging Kang Emil. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Guys, sekarang lagi rame lagi soal isu katanya Ridwan Kamil itu selingkuh. Gua tidak membenarkan sikap Ridwan Kamil kalau itu ternyata benar. Cuman gua bingung kenapa sih sampai hal pribadi ini tuh sampai harus viral di medsos hanya karena seorang Ridwan Kamil ini. Pasti ada awalnya. Dan gue yakin awalnya itu adalah ini cewek ini. Benar nggak? Mungkin karena ada sesuatu sehingga dia memviralnya. Cuman kalau yang gue nggak habis pikir tuh ya, kalau cewek ini benar-benar butuh duit, kan bisa minta baik-baik ke Ridwan Kamil. Dan kalaupun ini benar selingkuhannya, Ridwan Kamil pasti akan tanggung jawab supaya tidak diekspos ke media sosial. Tapi kalau bukan, ternyata bukan, pasti Ridwan Kamil pun sekarang pun juga dia akan melakukan tindakan langkah hukum dalam menangani kasus ini. Guys, gue pribadi ya berpikir juga nih, apakah mungkin nggak sih si cewek ini ada yang bayar supaya menjatuhkan reputasi Ridwan Kamil? Mungkin nggak, karena setahu gue kan kinerja dan reputasi Ridwan Kamil kan banyak
Dan mungkin ke depannya, siapa tahu di masa yang akan datang, Ridwan Kamil sangat berpotensi juga menjadi seorang presiden loh. Mungkin juga. Bener nggak ya kan? Apakah mungkin gitu cewek ini sampai dibayar kayak gitu untuk menjatuhkan reputasi Ridwan Kamil? Mungkin nggak sih? Cuman kalau buat gue pribadi ya, kita sebagai netizen, udahlah, nggak usah ngomongin lagi soal isu perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan cewek inilah. Nggak usah. Lebih baik kita dukung Ridwan Kamil ini dalam kinerjanya, dalam reputasinya. Karena jangan sampai hal ini tuh mengganggu keharmonisan keluarganya dan mengganggu konsentrasinya, kinerjanya itu dalam membantu kepemerintahan. Kalau sampai keharmonisan keluarganya terganggu, lalu juga akhirnya pecah konsentrasinya dalam membantu pemerintah, akhirnya kan rakyat juga kan, kita juga kan yang rugi. Benar nggak? Lebih baik kita stop semuanya ini, nggak usah ada isu perselingkuhan atau apapun juga. Lebih baik biarkan saja supaya Ridwan Kamil dan cewek ini yang menyelesaikannya secara pribadi juga, karena ini ranah pribadi. Jangan sampai hal ini juga justru dibuat oleh orang-orang yang untuk menggoreng-goreng supaya mengalihkan isu kita dari skincare lah, supaya ke Ridwan Kamil, dari apapun juga, dari ke Ridwan Kamil. Jangan seperti itu ya. Gue pikir biarlah Ridwan Kamil menjalani kehidupan dengan baik. Kita juga harus ingat bahwa dia juga baru kehilangan anak. Kita harus ingat kesananya. Biarkanlah Kang Emil ini yang menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan jangan sampai karena omongan-omongan kita akhirnya membuat semakin menggoreng, semakin membuat keharmonisan keluarganya itu hancur. Yang kedua, dari unggahan itu terungkap di aplikasi chat mana mereka biasanya bertukar pesan, yang ternyata bukan WhatsApp yang awam dipakai masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi. Ini bukan kali pertama pasangan diduga berselingkuh dan berkomunikasi dengan memakai aplikasi yang berbeda. Dan berikut ini adalah ulasan beberapa aplikasi chat yang pernah ketahui dipakai untuk menyembunyikan hubungan gelap dari Ridwan Kamil. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau sudah berita selingkuh, satu orang yang ngelakuin, semua suami kena imbasnya. Bener nggak bro? Bener nggak bu? Belum tentu bener juga nih. Tapi rumah tangga siaga satu. Suami pada diinterogasi nih pasti pada sama istri masing-masing. Handphone dicekin lagi, semua medsos dicekin. Pokoknya curiga itu pasti nih, walaupun suami udah bener gitu. Emang bener ya kata orang ya, harta tahta wanita, urusan wanita nih. Kalau suami punya selingkuhan, udah deh, karir bisa rusak, rumah tangga juga bisa hancur, jadi nggak berkah. Sebenarnya kalau gue bilang sih, ya itu apa istilahnya, pelakor itu apa sih yang dia cari dari elu sebagai orang yang udah punya istri? Coba kalau nggak duit elu, apa pamor elu, nggak ada lagi. Coba aja kalau lu reguler ngasih dia terus, ngasih dia materi terus, pas di stop lu dibuang gitu loh. Tapi kalau misalnya lu memang masih apa istilahnya, masih ada nilai jual nih, lu masih kaya, masih apa ya, punya jabatan, punya pamor gitu, dikejar lu, dituntut lu, apalagi sudah punya buah hati ya, repot. Terus juga kalau gue bilang ya, nggak usah lah buka peluang para suami. Ini nasihat buat gue juga ya. Sebenarnya selingkuhan itu mulai dari buka peluang untuk kenalan. Entah itu kenalannya yang dari medsos, entah secara langsung. Tapi pada saat buka peluang untuk kenalan nih, terlepas dari urusan formal ya, itulah ya, itu pintu yang membuka perselingkuhan. Nggak ada laki-laki sama perempuan berteman itu hanya berteman, nggak ada. Temen curhat doang tuh nggak ada, nggak bener kayak gitu. Karena apa? Pasti akan ada step-step di mana ada tumbuh rasa, ada spesial gitu loh. Ya ujung-ujungnya kayak gitu tuh. Apalagi udah punya anak ya. Yang terakhir, aplikasi chat Telegram ini menuai sorotan di tengah kabar miring perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Diungkap juga di Instagram story-nya. Model yang kerap berpose seksi itu menyebut pihak Kang Emil yang kerap menginisiasi obrolan mereka di Telegram. Namun sebelum pindah ke Telegram, biasanya Kang Emil dan Lisa Mariana mengobrol via DM di Instagram. Hanya saja Kang Emil biasanya langsung membatalkan pesan kirimannya sebelum meminta pindah ke Telegram. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya.
Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.